Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, di perayaan kebangkitan Kristus atau ibadah Paskah pada pagi hari ini, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kolose pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah. Saya berharap bahwa kita semua masih tetap dalam keadaan yang baik, dalam keadaan bersukacita, dalam keadaan yang antusias merayakan Paskah sekalipun kita berada di rumah masing-masing. Ada tema yang sudah ditetapkan berdasarkan pembacaan ini. Tema kita adalah kebangkitan Yesus membarui cara hidup. Kebangkitan Yesus membarui cara hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paskah adalah merupakan perayaan terpenting di dalam tahun gerejawi Kristen. Paskah berasal dari kata Pesach dalam bahasa Ibrani. Paskah dalam bahasa Yunani yang berarti melewati. Pada masa perjanjian lama, Tuhan membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir dengan pemberian 10 tulah kepada orang Mesir sebagai peringatan. Malaikat maut telah membunuh semua anak sulung di Mesir dan melewati rumah-rumah orang Ibrani yang tiang pintunya ditandai dengan darah anak domba. Di masa perjanjian baru, Paskah adalah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Anak domba Paskah, yaitu Yesus yang telah mati di kayu salib, dibangkitkan pada hari yang ketiga, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya terlewati dari maut. Maka orang percaya merayakan Paskah sebagai hari kemenangan. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas iblis, dan kemenangan atas maut. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyebut berita ini sebagai the most important message atau the first message, berita utama. Kalau kita bandingkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Mungkin istilah sekarang disebut dengan istilah breaking news, top news, tetapi tentu kontennya berbeda. Breaking news corona itu berbeda ya dengan breaking news kebangkitan Yesus. Di antara semua yang penting-penting, maka berita kebangkitan Yesus adalah berita yang dinantikan sejak berabad-abad lamanya. Pertanyaannya, apakah berita kebangkitan Yesus juga merupakan yang terpenting bagi saudara, bagi saya, bagi kita sekalian? Kalau jawabannya ya, mengapa? Saudara, yang pertama, kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah yang tak terbantahkan. Bagi banyak orang di dunia ini, berita kebangkitan Yesus dianggap nonsens, dianggap omong kosong, dianggap impossible. Sehingga banyak teori yang menyangkalnya. Ada isu mayat Yesus dicuri, mayat Yesus hilang. Yesus hanya mati suri, hanya pingsan. Murid-murid hanya berhalusinasi. Metafora sampai kepada salah alamat bahwa murid-murid masuk kubur yang salah. Bahkan berita kebangkitan Kristus sempat dijadikan berita hoax oleh kelompok imam-imam Yahudi dengan menyogok para serdadu. Itu bisa kita lihat dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Tapi bagi kita, bagi saya,
Berita kebangkitan adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Keempat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mencatat semua peristiwa itu. Dinyatakan bahwa kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Tapi bukan hanya itu. Bahwa peristiwa yang spektakuler ini terjadi pada masa pemerintahan Pontius Pilatus memerintah. Kemudian itu dicatat di dalam kredo atau pengakuan iman rasuli yang tadi sudah kita ikrarkan bersama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lebih lanjut lagi, Rasul Paulus juga mencatat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 6. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saudara perhatikan, kata bahwa diulang-ulang di sana menjadi penekanan khusus poin-poin penting yang dialami Kristus. Secara yuridis, ini adalah fakta dan kebenaran yang tidak terbantahkan. Karena ketika Paulus menulis surat ini kepada orang-orang di Korintus, para saksi masih banyak yang hidup. Jikalau Paulus berbohong, pasti akan segera dibantah dan pasti menolak Paulus sebagai seorang rasul. Maka kebangkitan Kristus bukan hanya menjadi kredo atau pengakuan iman, tetapi saudara, kebangkitan Kristus itu menjadi sentral pemberitaan para rasul, bahkan gereja hingga pada akhir zaman. Ini adalah yang pertama. Tapi yang kedua, kebangkitan Yesus membarui cara hidup. Mengapa kebangkitan Kristus menjadi sangat sentral? Pernahkah kita berpikir mengapa setelah kebangkitan Yesus pada hari ketiga dia tidak langsung naik ke surga, tetapi menunggu 40 hari? Tentu ada maksud dan tujuannya. Pertama, menunjukkan bahwa kebangkitannya nyata sesuai dengan janjinya. Kedua, meneguhkan para murid dan mempersiapkan mereka untuk menjadi saksi kebangkitannya. Masa-masa penampakan Yesus adalah masa yang sangat krusial yang mengubah kehidupan murid-muridnya, yakni Petrus dan rekan-rekannya. Kemudian juga Paulus yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus ketika perjalanannya menuju ke Damsyik. Dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, Rasul Paulus menyatakan, yang kukehendaki ialah mengenal dia. Mengenal siapa? Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembaruan apa yang dialami oleh orang-orang percaya melalui kebangkitan Kristus? Pertama, pembaruan secara rohani atau pembaruan iman. Firman Tuhan jelas di dalam 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 14. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami, kata Paulus. Bahkan jika Kristus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang di dunia. Saudara, tidak peduli apa latar belakang saudara, apa latar belakang kita. Apakah pendidikannya tinggi, apakah jabatannya tinggi, apakah memiliki kekayaan yang berlimpah, dan lain-lain. Namun itu tidak akan bernilai sama sekali tanpa iman dan pertobatan kepada Kristus yang bangkit. Jikalau Kristus tidak bangkit, sekali lagi kita masih hidup di dalam dosa dan pasti akan binasa. Yang kedua, pembaruan pola pikir atau mindset. Kebangkitan Kristus telah mengubah hati murid-muridnya. Pikirannya diubahkan seperti Kristus. Paulus berkata, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebagaimana bacaan kita Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2. Artinya bahwa orientasi sudah berpindah dari yang sementara kepada kekekalan, dari yang duniawi kepada yang surgawi, dari aku kepada Kristus sebagai pusat kehidupan. Hidup yang berpusat kepada Kristus berarti kita mengakui ketuhanan Kristus, menjadikan dia sebagai teladan utama dalam hidup kita, dan menjadi tujuan utama seluruh kehidupan kita. Orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus,
maka dia sudah mengalami transformasi. Sebagaimana Roma 12 ayat 2. Dia sudah mengalami pembaruan akal budi, sehingga apa yang dilakukan adalah yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan, maka hidupnya akan senantiasa makin serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga, perubahan atau pembaruan karakter dan juga tindakan atau action. Jikalau pola pikir sudah diubahkan, maka hal itu akan memengaruhi karakter dan tindakan seseorang. Ketika murid-murid Yesus berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit, mereka memiliki perubahan. Perubahan dari takut menjadi berani, dari keraguan kepada kepastian. Kemudian dari kesedihan menjadi satu sukacita yang besar. Dari kekecewaan kepada sebuah pengharapan yang pasti. Ketika mereka mengalami perubahan tersebut, maka mereka pun bertindak dengan penuh semangat. Mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Mereka melayani tanpa pamrih. Bahkan sejarah mencatat semua murid-murid Yesus mati sebagai martir karena memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Sama juga seperti Paulus, mau berjuang dan bekerja keras karena pola pikirnya sudah diubahkan. Dia tidak lagi berfokus kepada diri sendiri. Dia berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau aku hidup bagi dia. Maka dia siap melayani kapan dan di mana saja. Saudara, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Itu merupakan kesimpulan bagi saudara dan saya. Kebangkitan Yesus mengubah kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Kebangkitannya memberi harapan dan kehidupan baru. Amin, saudara-saudara. Kebangkitannya menguatkan iman dan menjamin kemenangan kita. Amin. Saya kira kita semua mengaminkan hal ini. Kebangkitannya harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Amin. Ya, ini juga harus diaminkan. Tapi apakah kita sungguh-sungguh setia memberitakan Yesus yang bangkit itu? Saudara yang terkasih Tuhan, kebangkitannya sekali lagi harus terus diwartakan, harus terus diberitakan bahwa berita tentang wabah atau virus corona tidak boleh mengalahkan berita kebangkitan Yesus. Oleh karena itu, marilah kita lebih bergiat dan bersemangat memberitakan tentang Yesus yang sudah bangkit, yang sudah memberikan kita kepastian hidup, memberikan kita kepastian keselamatan. Saudara yang terkasih Tuhan, semangat Paskah membuat kita tidak gentar sekalipun ada tantangan. Semangat Paskah harus membuat kita terus memiliki semangat juang menjalani hidup yang berkemenangan. Kiranya Tuhan meneguhkan jemaat sekalian melalui firman yang sudah diberitakan hari ini, bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah fakta, adalah kebenaran yang tidak terbantahkan, bahwa kebangkitan Kristus sungguh sudah membarui kehidupan banyak orang, termasuk saudara-saudara sekalian dan saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat Paskah. Mari kita berdoa.